Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dan selalu memberikan ampunan serta kasih sayangnya. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan semua urusan-urusan kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar dari kesusahan-kesusahan duniawi dan ukhrawi. Dan mudah-mudahan dengan asbab kita mendengarkan video yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang sangat banyak, pahala yang berlipat-lipat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rezeki yang berlimpah ruah, yang datang dari arah mana saja, yang tidak pernah kita ketahui. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya besok itu, menurut yang berpendapat besok itu hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, maka mestinya kita mengetahui apa keistimewaan tanggal 10 bulan Muharram tersebut. Kenapa kita harus mengetahui keistimewaan? Karena ketika seseorang mencintai seseorang yang lain, maka perlu kita mengetahui bagaimana keistimewaan orang tersebut. Jadi intinya hari Asyura itu memiliki keistimewaan karena dari segi sejarah tercatat sejumlah peristiwa luar biasa terjadi pada hari ini. Hari Asyura adalah hari bersejarah yang penuh kenangan dan pelajaran berharga. Salah satunya pada hari Asyura Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya dan tobat tersebut diterima olehnya. Pada hari Asyura juga Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan kaumnya serta menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala pun memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam yang artinya, perintahkanlah kaummu untuk bertaubat di awal 10 Muharram. Jika telah tiba hari ke-10 Asyura, maka perintahkan mereka untuk keluar kepadaku sehingga aku ampuni mereka semua. Masih banyak peristiwa lain yang terjadi di 10 Muharram berikut di antaranya Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya dan tobat tersebut diterima olehnya. Kemudian berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Judi dengan selamat setelah dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan. Selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksa Namrud berupa api yang membakar. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena terkena fitnah. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam selamat keluar dari perut ikan hiu. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan Allah dari penyakitnya yang menjijikkan. Yang terakhir Nabi Musa alaihissalam dan umatnya kaum Bani Israel selamat dari pengejaran Firaun di Laut Merah. Nabi Musa dan umatnya yang berjumlah sekitar 500.000 orang selamat memasuki gurun Sinai untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Adapun keutamaan puasa di hari Asyura dijelaskan dalam beberapa hadis, antara lain hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala 10.000 malaikat.
Dan barang siapa berpuasa di hari Asyura, maka diberi pahala 10.000 orang berhaji dan berumrah dan 10.000 pahala orang mati syahid. Barang siapa mengusap kepala anak yatim di hari tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menaikkan dengan setiap rambut 1 derajat. Barang siapa memberi makan kepada orang mukmin yang berbuka puasa di hari Asyura, maka seolah-olah ia memberi makan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka. Lantas apa amalan di 10 Muharram hari Asyura? Sebagai bentuk memuliakan dan mengejar keutamaan hari Asyura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan para sahabat berpuasa di hari Asyura sebelum adanya perintah puasa bulan Ramadan. Dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail wa afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillah al-Muharram." Yang artinya sesungguhnya salat yang terbaik setelah salat fardu adalah salat tengah malam, dan sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang kamu menyebutnya bulan Muharram. Karena itu, mengerjakan puasa Asyura merupakan salah satu amalan yang paling dianjurkan di bulan Muharram ini. Di samping itu, sebagaimana dikutip dari buku kalender ibadah sepanjang tahun karya Ustaz Abdullah Faqih Ahmad Abdul Wahid, terdapat amalan-amalan sunnah lainnya yang juga dapat dikerjakan di hari Asyura ini. Sebagian ulama menyebutkan banyak amalan dan ibadah yang menghasilkan pahala besar dan keistimewaan bagi yang mengerjakannya pada hari Asyura, antara lain sebagai berikut: mengusap kepala anak yatim, memuliakan fakir miskin, memberikan ilmu atau kemanfaatan kepada orang lain, misalnya menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, bersedekah, melapangkan nafkah dan membelanjakan hadiah untuk anak dan istri, mandi sunnah, bercelak, menjamu orang yang berbuka puasa, memperbanyak salat sunnah 4 rakaat, banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, wasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'man nasir, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, melaksanakan salat tasbih, melakukan silaturahmi kepada semua orang, sanak keluarga, orang-orang terdekat, tetangga maupun orang-orang alim. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman di dalam agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan di dalam iman, amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dalam agama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.